Boom boom boom. Ketika energi hijau dalam pedang abadi mengalir ke pusat kendali otak Xiao Yan, cangkang keong ajaib Xiao Yan memancarkan cahaya biru yang sangat menyilaukan, dan kemudian berkumpul langsung ke arah dahi Xiao Yan. Hehehe, aku berhasil. Kekuatan hijau juga perlahan mengeluarkan suara yang sangat bahagia, karena telah mencapai kedalaman otak Xiao Yan, dan pusat kendali sudah dekat. Selama kendali pusat kendali ini ada, diambil, maka dengan kata lain, itu adalah jenis lain dari kelahiran kembali. Bagaimanapun, itu hanya tubuh energi. Jika Anda mendapatkan tubuh ini, Anda akan terlahir kembali. Saat berikutnya, kekuatan hijau tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba berjalan menuju kelompok cahaya misterius di depannya. Kelompok cahaya misterius itu adalah pusat kendali jauh di dalam otak Xiao Yan. Pada saat kritis untuk bertahan hidup ini, cahaya biru juga muncul seketika, dan kemudian perlahan-lahan mengelilingi kekuatan hijau. Sialan, apa ini? Cahaya hijau juga berkata. Kemudian juga ditemukan bahwa sejak cahaya biru muncul, yang membuatnya ketakutan. Boom boom boom. Cahaya biru baru saja muncul di otak Xiao Yan, dan saat berikutnya tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut yang tak terlihat juga perlahan terpancar dari kedalaman otak Xiao Yan. Tidak bagus. Kekuatan hijau juga menyadari sesuatu pada saat berikutnya, dan kemudian tiba-tiba dan dengan cepat melarikan diri dari tubuh Xiao Yan. Karena selain menolak cahaya biru, rune misterius yang terukir dengan kata "gerakan sihir" juga muncul perlahan. Di rune misterius, aura yang sangat rakus juga merasuki kekuatan hijau. Batuk, batuk. Setelah beberapa napas, kekuatan hijau juga meninggalkan kedalaman otak Xiao Yan dan muncul keluar. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga terguncang hebat, mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan kemudian pedang abadi di tangannya tiba-tiba berayun dan jatuh langsung ke tanah. Xiao Yan melihat keong misterius di dadanya dan bergumam, "Terima kasih." Keong tampaknya cukup baik hati dan bijaksana, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, perlahan-lahan meredup. Pada saat yang sama, di kedalaman otak Xiao Yan, prasasti inti dari gerakan kehidupan ilahi juga perlahan kembali ke Ni Gongwan. Batuk, batuk, cahaya hijau, suara wanita yang sangat lembut juga muncul perlahan. Hehehe, kamu sebenarnya ingin menyerang tubuhku. Xiao Yan juga berkata ke cahaya hijau di depannya, dan saat berikutnya api putih susu di tangannya berkumpul, siap menyerang kapan saja. Sebenarnya, aku juga ingin tahu apakah kamu adalah sedikit sisa kekuatan atau jejak jiwa. Raja Naga Emas melihat bahwa kekuatan hijau membuat beberapa suara, tampaknya terluka oleh keong misterius di tubuh Xiao Yan, dan berkata, "Cahaya hijau," kemarahan juga muncul, dan kemudian Xiao Yan tiba-tiba melihat bahwa cahaya hijau perlahan menghilang, dan seorang wanita muncul. Wanita itu memiliki rambut panjang dan rok panjang, dan wajahnya yang halus memiliki beberapa tanda, yang jelas karena berlalunya waktu. Apa ini? Ketika Xiao Yan melihat wanita ini untuk pertama kalinya, perasaan aneh datang padanya. Perasaan itu seolah-olah wanita di depannya bukan manusia, karena Xiao Yan, mengandalkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, tidak bisa merasakan sedikit pun aura manusia dari wanita di depannya. Ini menunjukkan bentuk aslinya sekarang. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Hehehe, ternyata itu adalah tubuh energi. Namun, tubuh energimu telah ada terlalu lama, dan benar-benar tidak mudah untuk dapat berubah dengan kekuatanmu sekarang. Long Yi juga melihat identitas wanita ini secara sekilas, lalu berkata, "Bentuk energi." Ketika mendengar kata-kata itu, Xiao Yan juga berpikir, "Saya mendengar dari tuanku, Raja Naga Emas sebelumnya bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa kekuatan misterius. Setelah mengalami kerasukan, saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan yang tersisa di pedang peri akan benar-benar memilikinya. Hehe, aku harus berterima kasih untuk ini." Wanita itu juga memelototi Long Yi, lalu berkata, Long Yi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Ketika tiga kekuatan abadi yang bertarung melemparkan pedang abadi ini, itu juga menghabiskan banyak kekuatan, tetapi pedang abadi ini tidak dibuka, dan kemudian mengetahui keberadaan Anda melalui beberapa berita, mereka bertiga hanya berpikir memasukkan Anda ke dalam pedang peri ini, dan roh pedang, kekuatan pedang peri juga akan lebih menakutkan. Adapun saya, kekuatan yang disuntikkan ke pedang peri oleh tiga orang pada awalnya sangat kecil,
tetapi kemudian perlahan menyerap kekuatan di alam rahasia itu, dan juga disembunyikan di pedang peri. Wanita itu tampaknya tidak takut pada Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi terus berkata, "Karena itu, kamu harus benar-benar berterima kasih padaku. Tapi mulai sekarang, kamu tidak akan ada lagi." Long Yi juga berkata sambil tersenyum. Saat berikutnya, napas tiba-tiba meledak, dan kemudian menyerang wanita itu. "Bunuh, aku hanya tubuh energi." Wanita itu juga tersenyum sedikit, dan ada lelucon dalam suaranya. Tunggu sebentar. Saat melihat Long Yi hendak menyerang wanita itu sepertinya baik-baik saja, dan Raja Naga Emas juga menghentikan Long Yi. "Apalagi yang ada di sana? Bunuh aku, kamu juga bisa sepenuhnya mengendalikan pedang peri ini, kenapa tidak?" Wanita itu berkata, "Apa hubungan antara kamu dan batu itu?" Raja Naga Emas lalu berkata, "Tentu saja, apakah sudah ditemukan?" Wanita itu juga menertawakan dirinya sendiri. "Kamu benar-benar tahu." Xiao Yan berkata, alasan mengapa wanita ini berani menjadi begitu sombong adalah karena dia tahu beberapa rahasia meteorit misterius itu, jadi dia tidak takut menghadapi serangan Long Yi. "Katakan padaku, kamu tahu rahasia tentang meteorit ini?" Raja Naga Emas juga menatap wanita itu sambil tersenyum. "Hehehe, apakah ini Raja Naga Emas yang paling menakutkan di klan naga? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi aku juga tahu bahwa saat ini, aku hanyalah tubuh energi, dan aku tidak mungkin menjadi lawan dari kalian bertiga, tapi satu hal yang pasti. Jika bukan karena aku, kalian tidak akan pernah mendapatkan meteorit misterius itu. Aku bahkan tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup." Wanita itu juga tersenyum sedikit, tetapi keyakinan mutlak dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. "Hehehe, kalau begitu kamu juga harus tahu bahwa salah satu dari kami di sini bisa membunuhmu jika mau." Menghadapi ancaman wanita ini, Raja Naga Emas berkata, "Aku tahu, karena itulah aku mengatakan bahwa misiku hanya untuk menemukan orang yang cocok untuk pedang peri ini." Wanita itu juga berkata dengan lembut. Ketika Raja Naga Emas mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Dia adalah Raja Naga Emas yang menyendiri, penguasa klan naga. Setiap kali dia diancam oleh manusia ini, dia langsung terlihat tidak senang, mendengus dingin dan mengabaikan wanita itu. "Karena aku tidak ingin membunuhmu, aku harus menunjukkan ketulusan, kan?" Xiao Yan juga menemukan bahwa adegan di sini sangat memalukan, dan buru-buru berbicara untuk meredakan suasana. "Karena itu masalahnya. Apakah kamu tahu mengapa pedang peri ini patah?" Wanita itu juga berkata sedikit. Meskipun pedang abadi ini terlihat sangat tajam, sepertinya ada sesuatu yang hilang, yang sangat mengurangi kekuatan pedang abadi ini. Xiao Yan juga berkata sambil berpikir. "Kamu benar, tapi tahukah kamu, mengapa pedang abadi ini seperti ini?" Wanita itu juga menjadi sedikit ramah terhadap Xiao Yan, dan kemudian bertanya balik. "Aku tidak tahu." Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, menghadapi rahasia di pedang abadi, Xiao Yan tidak bisa menemukan solusi apapun. Pedang peri ini tidak memiliki nama. Hanya ketika pemilik aslinya ditemukan dan pedang itu akan mendapatkan namanya. Pedang abadi ini awalnya ditempa oleh 3 pembangkit tenaga tingkat abadi yang bertarung. Bahan pedang abadi juga cukup istimewa. Ini adalah sejenis meteorit. Meteorit ini memiliki vitalitas yang sangat kuat dan kekakuan yang menakutkan. Douxian bekerja keras, dan butuh waktu puluhan tahun untuk membuatnya, kata wanita itu perlahan. "Apakah kamu memiliki kekuatan kehidupan dan meteorit yang sangat kaku?" Raja Naga Emas tidak pernah mengalihkan pandangannya dari meteorit misterius yang tergantung 10 meter dari awal hingga akhir. Sekarang tubuh energi di pedang peri ini berkata demikian, dan segera memikirkannya. Mungkinkah? Mata Xiao Yan juga tiba-tiba melirik meteorit misterius itu. Alasan mengapa pedang peri ini kehilangan bagiannya, wanita itu juga berkata sedikit. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Meskipun dia bukan ahli menempa senjata, dia tahu sedikit tentang menempa senjata. Pembuat senjata adalah yang pertama dan terutama pemilihan bahan, kualitas bahan sangat menentukan puncak yang dapat dicapai senjata. Langkah kedua adalah melelehkan bahan yang dipilih pada suhu tinggi untuk membuat prototipe dasar, sehingga melalui beberapa teknik khusus. Ini membentuk pedang peri. Hanya senjata yang telah ditempa yang benar-benar dapat memiliki kekuatan. Jadi,
Sekarang kamu mengerti maksudku. Wanita itu juga menatap ketiga orang di depannya dengan senyum licik. Hehehe, apakah kamu mencoba menelan meteorit misterius ini untuk dirimu sendiri? Long Yi pertama-tama tidak tahan, dan kemudian berkata, itu tidak untuk ditelan sendirian. Jangan lihat meteorit kecil yang misterius itu. Bahkan jika itu digunakan untuk melunakkan pedang peri ini, 1/10 dari meteorit itu tidak akan digunakan, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kata wanita itu. Selanjutnya, pedang abadi yang telah ditempa pasti akan berada di peringkat teratas dalam daftar pedang abadi dunia manusiamu. Wanita berkata, pedang abadi dan senjata abadi yang dimiliki oleh manusia disebut daftar persenjataan abadi. Menurut kekuatan dan kemampuan khusus mereka, mereka pada dasarnya dibagi menjadi 108 jenis, yang masing-masing sangat menakutkan. Jika pembangkit tenaga tingkat abadi mengendalikan senjata abadi, maka kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. 108 jenis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Xiao Yan memiliki perasaan tertentu bahwa penguasa kuno api yang berbeda tidak dapat dibandingkan dengan banyak senjata abadi. Sayang sekali, saat berikutnya, Xiao Yan juga menarik apinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan memegang penguasa kuno api anehnya sendiri. Pada saat ini, obsesi yang sangat gila juga memasuki pikiran Xiao Yan. Apa? Xiao Yan juga kaget, karena fluktuasi tadi, itu adalah api aneh yang memancar dari penguasa kuno. Perasaan itu adalah bahwa dia sangat serakah untuk meteorit misterius di depannya. Bahkan perasaan ini bahkan lebih panas daripada fluktuasi asli dari pedang abadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah penguasa abadi api abadi ini juga memiliki ide yang sangat rakus untuk meteorit? Jika itu juga ditempa oleh penguasa abadi api abadi ini, aku bertanya-tanya apakah itu hampir tidak dapat mencapai kekuatan yang sama dengan peringkat persenjataan abadi. Xiao Yan bergumam, waktu hampir habis, buat keputusan sesegera mungkin. Jika kamu ingin membunuh atau menebas, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Wanita itu sama sekali tidak takut pada ketiga orang ini, dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Raja Naga Emas tidak mengeluarkan suara, tetapi diam-diam menatap ruang di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Meteorit misterius ini memiliki kekuatan kehidupan yang sangat menakutkan, dan setelah mendapatkannya, ia mungkin dapat meredam penguasa api aneh kuno ini. Xiao Yan juga dengan cepat bergumam di dalam hatinya. Karena kamu mengatakan bahwa mendapatkan meteorit misterius ini baik untukmu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Saat berikutnya, Xiao Yan juga menatap wanita di depannya dengan senyum di wajahnya. Bekerja sama, aku tidak bisa mempercayaimu, manusia munafik. Wanita itu juga mendengus dingin, jelas waspada terhadap manusia. Kamu hanya perlu memberitahuku rahasia meteorit misterius ini, kamu bisa mendapatkan meteorit ini, dan aku berjanji, Xiao Yan juga berkata. Dalam hal itu, baiklah kalau begitu. Wanita itu juga berhenti sejenak, lalu menggigit bibirnya, dan menyetujui Xiao Yan. Tapi sudah disepakati sebelumnya bahwa jika kamu mengkhianati kepercayaanmu, aku akan melawan, bahkan kamu tidak akan bisa mendapatkan pedang peri ini. Wanita itu tampak tidak mau dan berkata, jangan khawatir, Xiao Yan tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, Xiao Yan bersedia berjanji. Di mana saya bisa mengucapkan selamat bekerja sama sebelumnya. Xiao Yan juga tersenyum dan berkata perlahan, jangan terlalu senang terlalu cepat. Meskipun kalian semua datang ke sini, meteorit ini tidak mudah didapat. Saat berikutnya, wanita itu juga tertawa.